bagi setiap jemaat di tempat ini yang mengikuti ibadah online faithful, bahkan maupun nanti yang di Facebook. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan Yesus, pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu yang serba terbatas ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Apapun yang hamba-Mu katakan, semua datang daripada-Mu. Dan setiap kebenaran ini Tuhan, kebenaran firman-Mu ini yang akan membawa kami keluar dari setiap permasalahan kami. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Layakkan, kuduskan, benarkan kami semua di hadapan-Mu. Tundukkan pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, bahwa Engkau yang setelah memimpin ibadah kami, dan kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap doa kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan untuk setiap kesaksian yang sebentar lagi akan kami dengar, kami percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Semuanya itu, setiap kesaksian, setiap mujizat, apapun yang kami terima di dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tundukkan pikiran kami, setiap doa, ucapan syukur, pujian penyembahan, setiap kesaksian, semuanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami puji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sama-sama masuk firman apa yang ingin Tuhan katakan. Kita buka dulu hari ini firman Tuhan. Hari ini ada di 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Ini yang Tuhan ingin pesankan buat kita semua di tempat ini. Saya akan baca mulai dari ayat 4 dulu ya. Tetaplah di dalam ajaran Kristus, perikopnya. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, ialah bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, perhatikan ayat 7. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Ya, untuk selanjutnya. Setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Perhatikan ayat 7 ya. Sampai 11 ya. Perhatikan. 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Ini yang Tuhan mau berikan perintah buat kita hari ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima
dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya, supaya barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Hari ini, firman hari ini yang akan saya berikan langsung judul kuat di dalam kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan cuma pesankan buat kita hari ini di 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8. Sebab akan banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8 itu yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi saya hanya mengupas ayat 7 dan 8. Firman hari ini saya berikan judul kuat di dalam kebenaran Tuhan. Banyak sekali hari ini hidup kekristenan ini yang bicaranya, yang teorinya bicaranya kuat di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi prakteknya belum tentu kita semua ini bisa kuat di dalam kebenaran Tuhan. Belum tentu. Ya. Jadi kalau kuat di dalam kebenaran Tuhan, ya, berarti kekuatan yang kita dapat ini dapatnya dari mana? Dari Tuhan. Karena kita tidak bisa kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita diharuskan kuat di dalam kebenaran, kuat dalam pengajaran, kuat di dalam firman Tuhan, berarti kita butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan hari ini. Kekuatan yang kita dapat dari Tuhan melalui apa? Melalui pengenalan akan Tuhan. Yang berarti semua segala sesuatunya pengenalan Tuhan yang sesuai dengan standar firman. Ya. Jadi kuat di dalam kebenaran Tuhan ini adalah kekuatan yang kita dapat saat kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, kita nggak akan bisa kuat di dalam kebenaran itu. Kita pasti akan melihat keadaan, kita pasti akan melihat hasil. Banyak hari ini hidup kekristenan itu hanya melihat hasil. Banyak sekali hidup kekristenan ini hanya mengerjakan yang baik menurut cara pandang kita. Bukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan. Kalau benar, apa yang kita kerjakan ini benar, berarti itu semuanya baik untuk siapapun orang di sekitar kita. Yang penting satu, benar di hadapan Tuhan. Dasarnya apa? Cara pandangnya apa? Ya firman Tuhan. Saya kembali lagi ke firman Tuhan. Tapi saya tidak akan mengulang lagi bagaimana nih supaya kuat di dalam kuat di dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya yang pertama pasti saudara sudah tahu. Pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita kuat di dalam kebenaran Tuhan. Tidak tergoyahkan dengan apapun keadaan kita hari-hari ini. Iman kita bukan iman musiman lagi. Tapi iman kita adalah iman yang berdiri teguh, iman yang berdiri teguh di atas segala setiap persoalan kehidupan kita hari ini. Saya mau katakan, kuat di dalam kebenaran Tuhan ini perlu sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya apa sih saudara? Supaya kita tidak terombang-ambing dengan segala macam pengajaran hari ini. Kalau saudara mengalami apa yang namanya Tuhan yang hidup, ya, mendengar suara Tuhan itu keharusan. Itu bukan karunia, tapi itu keharusan. Kita ini domba. Kalau domba mendengarkan siapa? Gembala, suara gembalanya. Siapa gembala? Gembala kita adalah gembala agung Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, kalau kita kerjakan semuanya tidak pakai standarnya firman, berarti saudara ini mendengar suaranya siapa? Gembala agung Tuhan Yesus atau iblis atau setan. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, suara gembala agung melalui firman Tuhan, hidup saudara akan berbuah, hidup saudara akan berdampak, hidup saudara akan menjadi saksi kemanapun saudara pergi. Kuat di dalam kebenaran Tuhan ini perlu sekali dalam kehidupan kekristenan supaya kita ini tidak terombang-ambing dengan pengajaran yang datang dari dunia, yang mengatasnamakan Tuhan. Supaya kita ini tahu benar enggak itu dari Tuhan, benar enggak itu semuanya.
yang dikatakan sesuai enggak dengan standar firman. Kenapa sih kita ini harus kuat di dalam kebenaran Tuhan? Supaya ada juga yang namanya penundukan diri pikiran di dalam Kristus, supaya kita ini menjadi orang Kristen yang enggak bersungut-sungut. Kuat di dalam kebenaran Tuhan ini berarti apapun yang kita terima, semuanya yang datang daripada Tuhan itu, kita enggak pernah bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan mengucap syukur, pilih-pilih berkat besar baru mengucap syukur, berkat kecil enggak mengucap syukur hari ini. Apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari ini, kita harus mengucap syukur. Apa yang kita dapat semua itu bukan karena usaha kita. Semua itu karena kasih karunia Tuhan terhadap kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara di tempat ini. Ayo, kuat di dalam kebenaran Tuhan. Saya mau katakan kita semua ini, kalau saya mau katakan seorang Kristen yang dewasa sudah. Jadi bagaimana kuat di dalam Tuhan? Jadi Tuhan mau ajarkan lebih buat kita semua. Banyak hari ini orang yang mendengar suara Tuhan, bahkan mengerti isi firman, kadang keadaan dirinya itu belum tentu kuat di dalam kebenaran Tuhan. Imannya masih naik turun. Segala sesuatunya enggak kuat di dalam kebenaran Tuhan. Masih terombang-ambing dengan segala sesuatunya. Tapi hari ini saya mau kita semua yang mengenal Tuhan hari ini dengan pengenalan Tuhan, baca firman Tuhan. Saya mau kita punya kekuatan hari ini yang datang daripada Tuhan. Kekuatan di dalam bagaimana kita kuat di dalam kebenaran Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, apapun yang kita hadapi di depan hari ini. Tidak mudah memang, tidak mudah sekali lagi. Kita harus kuat di dalam kebenaran. Kadangkali kebenaran itu, kalau saya mau katakan, suatu hal yang membuat kita ini rugi. Wah, kalau bicara kebenaran berarti kita semuanya tidak bisa jalan yang curang atau mau kita. Semua harus sesuai dengan standarnya firman. Semua ukurannya itu kembali lagi sama firman Tuhan. Kalau hari ini kita nggak pakai standarnya kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa kuat di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan hari ini. Kekuatan apa? Kekuatan kita saat berjalan di dalam setiap permasalahan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau hari ini, kalau saya mau katakan, kalau kita memiliki kekuatan di dalam kebenaran Tuhan, maka kekuatan itu yang akan membawa kita menerobos segala sesuatu masalah di depan kita, kita akan keluar lebih dari pemenang. Saya percaya kalau hari ini kita berjalan dengan apa yang namanya kebenaran, pasti ada perbedaan orang benar dan orang dunia hari ini. Saya percaya hari ini kekristenan kita tidak berbicara kekristenan yang seperti makanan, seperti bayi ya, kekristenan bayi rohani yang maunya cuma minum susu. Sudah saatnya kita siap dengan makanan keras, bukan lagi hanya minum susu. Tuhan mau kita kuat di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan sudah katakan kita tidak boleh terombang-ambing dengan keadaan pengajaran asing yang mengatasnamakan Tuhan mungkin. Yang awalnya sepertinya benar itu firman Tuhan, sepertinya segala sesuatunya oke dan apa, ternyata ujungnya nggak sesuai dengan standar firman Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Kadangkala apa yang membuat kita semua hari ini yang nggak kuat di dalam kebenaran Tuhan? Cara pandang kita. Kita melihat keadaan. Kita melihat gelanggangnya orang lain. Kita merasa orang lain itu tidak mengerjakan apa-apa, tapi diberkati. Akhirnya apa? Kita menjadi seorang pribadi yang tiba-tiba hidup dengan kompromi yang datang dari dunia. Kita merasa kalau ikut dunia itu setiap doa kita lebih cepat dijawab. Nah, cara pandang kita, cara kita melihat masalah itu, sebetulnya itu yang cara kita melihat masalah, cara kita memandang masalah itu yang sebetulnya kita bisa lihat buahnya.
Apa kita ini kuat di dalam kebenaran Tuhan atau kita ikut arus hari ini? Ayo, saya cuma mau katakan kalau kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, ya, kuat di dalam kebenaran Tuhan ini berarti kekuatan yang bukan kita dapatkan secara bukan kekuatan yang kita dapatkan dari diri kita sendiri, tapi kekuatan itu Tuhan berikan buat kita melalui pengenalan akan Tuhan awalnya. Setelah itu kita akan kuat dalam kebenaran Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan yang hidup, saat kita mulai mengerti setiap kebenaran firman, kita akan mengerjakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bahkan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang sesuainya dengan standar firman. Mulai hari ini saya mau kita semua punya gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Saya mau kita semua masuk pada tahun perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan ini adalah akses, adalah pintu yang Tuhan buka untuk membukakan setiap pintu yang kita perlukan. Pintu mujizat kesembuhan, pemulihan keuangan, mungkin apapun yang menjadi pergumulan kita yang bertahun-tahun belum selesai hari ini. Ya, saya akan langsung masuk poin. Bagaimana kuat di dalam kebenaran Tuhan? Pertama, mengenakan seluruh perlengkapan. Poin pertama, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita buka dulu. Hari ini firman itu ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Jadi saya mau katakan buat kita semua hari ini, saudara di tempat ini berserta saya, bahwa kenapa poin pertama tidak saya berikan pengenalan akan Tuhan. Saya percaya para jemaat faithful hari ini setiap hari tidak ada lubang, semua baca firman. Ya. Jadi kita akan menjadi seorang Kristen yang hari ini Kristen yang siap dengan makanan keras. Jadi saya nggak berikan poin pertama, karena poin pertama itu sudah pasti itu pintu menuju gerbang kuat di dalam Tuhan, itu pasti pengenalan dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau katakan poin ini. Poin ini pertama, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita buka dulu Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah, kata Tuhan, ayat 13, Efesus 6, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri supaya sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Kalau kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, pada saat nanti tiba waktunya, perlawanan pada hari yang jahat itu, kita tetap bisa berdiri. Sudah itu kamu akan menyelesaikan segala sesuatunya. Ya. Kita perhatikan ayat 14 ya. Perlengkapan senjata Allah ini mulai ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbaju zirekan keadilan. Saya akan uraikan satu-satu. Ya. Berarti ayat 14 ini berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju zirekan keadilan. Ini adalah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan. Ya. Berarti di ayat 14 ini ada 2 senjata Allah. Perhatikan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 15. Perlengkapan senjata Allah, Injil damai sejahtera. Ya, perhatikan, berarti 3. 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Perlengkapan senjata Allah, perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, berarti itu 1, 2, 3, 4. 4 ya.
Kita perhatikan ayat 17. Saya akan jelaskan satu persatu. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. 4, 5, 6. Perlengkapan senjata Allah ada 6. Di situ disebutkan mulai ayat 14 sampai 17. Itu yang semua yang harus kita pergunakan saat ini supaya kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita layak menerima setiap janjinya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Siapa yang menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Cara pandang kita, cara pikir kita, bahkan ketakutan kita hari ini. Bahkan saat kita datangnya sama Tuhan dengan motivasi, itu semua yang menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tapi Tuhan hari ini juga mau katakan buat kita, kalau kita sudah berjalan apa yang namanya sesuai dengan standarnya firman Tuhan, berarti supaya kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, kita harus menggunakan mulai ayat 14 sampai 17. 6 perlengkapan senjata Allah. Saya akan mulai jelaskan dulu. Ayat 14. Berikatkan pinggang kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kalau kebenaran itu berbicara kebenaran itu kebenaran dari Allah. Yang kita terima dari Allah. Kita buka dulu ya. Berikatkan pinggang kebenaran. Kita buka dulu dari ayat firman Alkitab kita sendiri ya. Roma 4 ayat 3. Saya akan mulai sambung. Kita akan mulai belajar. Kita akan belajar apa yang Tuhan ingin katakan. Ya. Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Ya. Bentar ya, saya juga akan share. Perhatikan hari ini ya. Supaya Roma 4 ayat 3. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi kebenaran, berikatkan kebenaran itu berbicara apa saudara? Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dianggap di ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kita harus percaya kebenaran firman itu. Kita harus percaya firman yang hidup. Kalau Tuhan bicara melalui firman-Nya, berarti Tuhan juga sedang bicara sama kita. Jadi saat kita baca, saat firman itu memberitahu, saat firman itu berbicara dengan kita harus percaya. Jadi siapakah yang layak kita percaya? Ya firman Tuhan. Bukan perkataan orang lain. Bukan perkataan dunia, bukan ketakutan kita hari ini. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi ke Efesus 6. Efesus 6 yang tadi. Saya akan kembalikan lagi ke Efesus 6. Bentar. Satu persatu saya akan jelaskan. Supaya hari ini kita tahu pelan-pelan. Saya akan menjelaskan. Kenapa ini semua harus dipakai sama kita. Ya, ayat 14. Berikatkan kebenaran. Berikatkan pinggang kita ini harus berikatkan kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan? Semuanya harus kita kerjakan. Bersiraikan keadilan. Bersiraikan keadilan ini ketaatan kepada firman. Kalau Tuhan sudah ngomong harus taat. Keadilan ini apa? Mengerjakan sesuai. Bahkan adil. Ya, keadilan ini sama juga ketaatan kepada firman. Bersiraikan keadilan. Semua ini berikatkan pinggang kebenaran, bersiraikan keadilan. Berarti apa? Karakter kita menerima suara Tuhan, firman Tuhan itu terus taat mengerjakannya. Terus ayat 15, lihat ya. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Kita buka dulu Injil damai sejahtera itu bagaimana? Injil damai sejahtera itu di 2 Korintus 10. Kita buka dulu. 2 Korintus 10. Pelan-pelan ya, saya mulai jelaskan. 2 Korintus 10. Saya share juga.
2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. Ya, lihat itu ya. Ayat 4 saya mulai baca. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. 6. Dan kami siap sedia juga menghukum ke setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya akan balik lagi di Efesus dulu. Ya, kita balik ya di Efesus. Injil, saudara lihat di ayat 15 itu. Kan dikatakan kakimu harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini menjadi pelaku. Pelaku memberitakan, menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Injil Kristus damai sejahtera ini sama dengan kuasa Allah yang diberikan. Saat kita menjadi pelaku, perkataan kita akan penuh kuasa. Dari saat perkataan penuh kuasa, apa yang Tuhan berikan, segala sesuatu yang kita katakan itu, perkataan yang penuh kuasa, akhirnya apa? Dari segala apa yang kita perkatakan itu akan bisa menghancurkan iblis atau menyelamatkan jiwa. Melalui apa? Setiap perkataan kita yang penuh kuasa ini ada kehadiran Tuhan dalam setiap perkataan kita yang penuh kuasa hari ini. Saya mau katakan. Ya, Injil Kristus. Tadi sudah dikatakan ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Menjadi pelaku firman. Saat kita menjadi pelaku firman, perkataan kita penuh kuasa. Saat perkataan kita penuh kuasa, di situ, di dalam perkataan kita, Tuhan ada. Apapun yang kita kerjakan, hari itu dengan perkataan kita, segala sesuatunya ada kuasa. Karena dalam perkataan itu ada kehadiran Allah untuk menghancurkan iblis, bahkan apa yang kita katakan saat itu. Kita mau berdoa untuk setiap kesembuhan orang pun bisa terjadi. Semuanya pasti terjadi saat perkataan kita ada kuasa. Ya. Terus apa yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 10 di ayat 5. Jangan sampai kita ini di 2 Korintus 10 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Setiap orang kalau menentang pengenalan akan Tuhan, berarti orang itu adalah orang yang datang dari dunia. Paling mudah kita katakan itu. Atau saya mau katakan gini, kalau ada seseorang yang menentang pengenalan akan Tuhan, berarti dia merasa dirinya seperti Tuhan. Dia mampu, dia punya segala sesuatunya. Dia nggak butuh Tuhan untuk segala sesuatunya. Nah, hati-hati. Pengajaran tidak sesuai firman, menentang pengenalan akan Tuhan, itu seringkali ada di dalam, tanpa kita sadari itu seringkali ada juga dalam pikiran kita saat kita menghadapi permasalahan. Di mana sih Tuhan? Masa Tuhan gitu aja enggak bisa buat? Seharusnya Tuhan itu bisa mengerjakan segala sesuatunya. Hati-hati. Di 2 Korintus 10 ayat 5 ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan pada Kristus. Jadi menentang pengenalan akan Tuhan ini juga ada dalam pikiran kita loh saudara. Pada saat kita menghadapi masalah. Pada saat kita menyelesaikan masalah atau melihat permasalahan kita dengan cara pandang yang bagaimana. Ayat 5 ini Tuhan berikan saya hikmat. Baru saja saya mau tutup, tiba-tiba Tuhan bicara soal ayat 5 ini sama saya. Jadi bukan hanya pengajaran, bukan hanya angin-angin pengajaran yang hari ini gak sesuai dengan kebenaran firman. Kadang angin-angin pengajaran itu yang gak sesuai dengan firman itu juga ada dalam pikiran kita. Pada saat kita menghadapi masalah. Saat kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Saat kita merasa gak butuh Tuhan lagi. Kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan. Hati-hati.
Ingat, hari ini segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus bangun di dasar yang kuat, yaitu dasar kita hanya pada setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kita kuat menghadapi badai kehidupan. Ya, saya akan kembali lagi di ayat berikutnya, 2 Korintus tadi, di Efesus 6. Ya, Efesus 6, saya kembalikan lagi sebentar. Efesus 6 tadi ayat 10-16, kita langsung ke ayat 16 ya. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Tuhan minta kita gunakan perisai iman. Saudara tahu apa iman itu? Iman itu berbicara iman yang teguh, iman yang bukan musiman, iman yang percaya Tuhan pasti tolong kita hari ini. Kalau hari ini saudara mengerjakan ini tapi tidak punya iman percaya sama Tuhan, saudara nggak akan bisa kuat di dalam berjalan dengan kebenaran Tuhan. Karena cara pandang kita pasti melihat apa? Melihat permasalahan kita. Karena kita merasa kita masih bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri hari ini. Tuhan mau kita ini juga punya iman percaya. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, saya percaya hari ini juga Tuhan tolong kita. Nggak mungkin Tuhan kita dibiarkan oleh Tuhan. Ya, ayo. Ya, terus ayat 17, terimalah kepopong keselamatan dan pedang roh. Apa sih kepopong keselamatan ini? Saudara tahu ketopong? Kalau bahasa Jawa keker. Hikmat ini yang Tuhan berikan, ketopong keselamatan. Cara pandang kita. Cara pandang kita kalau standarnya firman Tuhan, cara pandang kita kalau mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan, keselamatan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, hidup kekal, bahkan kita akan keluar lebih dari pemenang. Terimalah kepopong keselamatan, gunakan hikmat. Kepopong keselamatan itu cara melihat, minta hikmat Tuhan untuk saat menyelesaikan bagaimana ini. Kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah hari ini supaya kita kuat, bisa berkuat di dalam kebenaran Tuhan hari ini. Ya, pedang roh. Ini yang paling terakhir saudara. Pedang roh kita pasti sudah tahu semua. Ibrani 4 ayat 12 kita buka dulu. Ibrani 4 ayat 12. Pedang roh. Ini yang Tuhan katakan. Saya akan share dulu Ibrani 4 ayat 12. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Kita buka ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya akan mulai gabung-gabungkan. Ibrani 4 ayat 12. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, senjata Allah, pedang roh, firman. Apa yang harus kita kerjakan itu firman. Bukan pertimbangan kita, bukan pikiran hati kita. Firman itu dapat membedakan. Firman itu selalu benar. Firman itu selalu tidak ada yang salah. Semua yang dikatakan pasti terjadi. Jadi saya mau katakan pedang roh. Pedang roh ini berbicara sebab firman Allah yang kuat dan lebih tajam. Tuhan ini juga roh. Jadi segala sesuatu apa yang kita kerjakan, walaupun kita enggak, roh ini kan kalau kita katakan kita enggak kelihatan. Tapi pedang roh itu ya Tuhan sendiri yang dapat mengerti. Ya, dikatakan di sini firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi saya mau katakan hidup segala sesuatu dengan ketulusan. Hidup dengan ketulusan. Pedang roh itu juga bicara seperti itu.
Hidup sesuai dengan standar firman, jangan motivasi macam-macam. Karena apa? Dia dapat penusuk amat dalam dan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hati-hati. Kalau hari ini hidup kita mau kuat di dalam kebenaran Tuhan, tapi kita mengerjakan kebenaran ini tidak sesuai dengan standar firman, tidak sesuai dengan segala sesuatunya apa yang namanya firman Tuhan, kita nggak akan bisa kuat berjalan dalam kebenaran. Mengapa sih kita ini harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat setan, iblis. Supaya kita ini tetap teguh, saudara, berdiri, menang, melawan siapa? Setan, melawan iblis, melawan persoalan kita. Kenapa kok kita harus gunakan itu? Supaya kita dapat berdiri, teguh, melawan setan, melawan pergumulan kita. Atau kalau saya mau katakan supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan itu sudah berikan jalan keluarnya. Tuhan itu sudah berikan bahkan kemenangan di depan. Tapi seringkali kegagalan dalam meraih kemenangan itu karena siapa? Karena iblis mengacaukan pikiran kita. Iblis membuat cara pandang kita berbeda. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, kuat di dalam kebenaran Tuhan, saya percaya hari ini kita akan keluar lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian kita, fokusnya sama Tuhan. Masalah kita yang kita alami hari ini, kita juga melihat Tuhan di dalam masalah kita. Tapi hari ini iblis gak suka kalau kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan ini punya jiwa, Tuhan ini punya karakter yang belas kasihan. Tuhan itu tidak mau membiarkan kita ini berlama-lama dengan penderitaan. Tuhan itu mau cepat menolong kita. Tapi kadangkala saat kita ini Tuhan mau menolong kita, kita sendiri yang merasa hari ini kuat, tidak pakai kekuatannya Tuhan, tapi merasa kita memiliki kekuatan sendiri. Coba, kalau hari ini yang saya percaya dan yakin, kita semua pasti sudah baca firman. Tidak ada yang nggak pernah baca firman. Kalau saudara lihat perjanjian baru, semua loh, Tuhan Yesus saat mau menyembuhkan orang sakit atau orang apapun ya yang butuh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang engkau inginkan aku perbuat buat engkau? Tuhan Yesus, tolong aku. Apa yang ingin aku perbuat buat engkau? Tuhan tidak pernah maksa loh. Apa Tuhan itu, maaf sekali saudara, nggak ngerti kalau dia ini, si orang sakit ini butuh Tuhan, ini butuh kesembuhan. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Tapi Tuhan tanya sama dia, apa yang ingin engkau mau aku ini mengerjakan atau aku perbuat untuk engkau? Tuhan nggak maksa. Hari ini orang Kristen tahu di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang datang sama Tuhan, minta pertolongan, tapi tidak mengizinkan Tuhan untuk masuk di dalam permasalahannya, untuk masuk dalam kehidupannya. Dia hanya datang untuk minta tolong Tuhan, untuk Tuhan menyelesaikan. Tapi dia nggak izinkan Tuhan masuk dalam permasalahannya. Dia cuma butuh jawaban, persoalannya boleh selesai, mujizat kesembuhan boleh ada. Tuhan tahu loh apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tidak sok kenal, terus tiba-tiba kayak sok dekat. Oh ya, aku tahu kamu butuh kesembuhan. Enggak. Apa yang kamu ingin aku perbuat untuk engkau? Tuhan tidak paksa. Supaya kita keluar dari perkataan kita ini, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga ingin mendengar dari teriakan kita, seru-seru kita hari ini. Seringkali banyak sekali hari ini orang hidup kekristenan, orang yang hidup tahu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, hidup dengan kekristenan, tahu Alkitab, dia baca Alkitab, wah sudah luar biasa. Tapi dia datang sama Tuhan masih ada motivasi.
Saya kasih contoh saudara. Banyak hari ini orang yang menabur pekerjaan Tuhan. Banyak. Kalau diomong, Tuhan bodoh untuk ditaburan ini. Wah, orang berlomba-lomba untuk menabur. Menaburnya itu baik. Baik untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita ini diberkati untuk menjadi saluran berkat. Untuk membagi berkat pastinya. Untuk apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Itu ya saudara. Tapi hari ini seringkali orang menabur pekerjaan Tuhan, orang mengerjakan pekerjaan Tuhan, apa yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengerjakan standarnya firman Tuhan, menjadi berkat untuk memberkati, enggak. Supaya apa? Aku kalau mengerjakan menabur pekerjaan ini kanan kiri untuk Tuhan, supaya Tuhan menjaga pekerjaanku, supaya pekerjaanku enggak bangkrut, supaya Tuhan menjaga dijauhkan aku dari segala macam. Datangnya tuh ada motivasi. Datangnya itu bukan datang karena dia mengerjakan, karena dia mengasihi Tuhan. Kalau yang namanya setiap memberi, itu semua kerjakan untuk Tuhan. Adakala saat ini mungkin kita memberi untuk seseorang, tiba-tiba orang itu mengecewakan. Kita pasti komplain dong sama Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, ya kita nggak mungkin komplain. Karena apa yang kita kerjakan itu semua untuk Tuhan. Hari ini kadang-kadang motivasi kita ini motivasi yang salah datang sama Tuhan. Seringkali kita minta instan. Tuhan instan. Segalanya cepat kaya, cepat selesai masalahku. Kalau hari ini kita datang sama Tuhan Yesus sejauh doa. Terus kita izinkan Tuhan, kita ajak Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita izinkan Tuhan turut campur tangan dalam setiap permasalahan kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan menembus waktunya kita. Tuhan akan membuat mujizat buat kita semua hari ini. Tapi seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan untuk masuk. Kita cuma mau berkatnya. Kita cuma mau apa yang menjadi keinginan kita, bukan kebutuhan. Yuk, poin kedua, ini poin yang terakhir, supaya kita kuat di dalam kebenaran Tuhan. Selalu lahir baru di dalam kehidupan kita. Lahir baru, manusia baru. Apa sih lahir baru ini? Ayo, apa yang baru itu saya berikan? Selalu lahir baru dalam kehidupan kita. Langsung saya berikan. Kita harus mengerjakan 3B. Ya, supaya selalu lahir baru di dalam kehidupan kita, kita harus mengerjakan 3B. Apa itu 3B, saudara? Berpikir benar. Berpikir benar. Yang pertama, berpikir benar. Kita buka dulu Filipi 4 ayat 8. Berpikir benar, saudara. Kita tidak boleh pikir negatif. Kita tidak boleh berpikir aneh-aneh, berpikir dengan cara pandang dunia. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Ya. Berpikir benar. Filipi 4 ayat 8. Tuhan sudah katakan, ini semua yang positif. Tidak ada pikiran negatif. Ini yang patut kita pikirkan. Kalau pikiran kita pikiran yang negatif, kita nggak bisa berjalan bersama Tuhan. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang spektakuler. Kita nggak bisa menikmati apa yang namanya berkat datang kepada Tuhan. Karena kalau saat pikiran kita ini pikiran yang positif, berpikir benar sesuai dengan standar firman, kita akan melihat pintu yang terbuka, yang nggak mungkin buat kita, yang nggak mungkin dikerjakan oleh manusia. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan buat kita pemulihan rumah tangga, hubungan, pemulihan dalam keuangan, kesembuhan di dalam satu penyakit dan segala sesuatunya. Ya. Berpikir benar. Filipi 4 ayat 8. Yang B yang kedua, tadi kan saya katakan, selalu lahir baru dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? 3B. Pertama, berpikir benar. Kedua, berkata benar, saudara.
Berkata benar. Berkata yang benar, berarti perkataan yang keluar harus perkataan yang sesuai dengan standar firman. Kita buka dulu ayatnya, Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, kita ini harus berkata benar kepada yang lain. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berdusta. Karena kita adalah sesama anggota. Apa sih sama anggota? Kita ini semua ini ciptaan Tuhan. Apa yang kita perbuat itu, perbuatlah seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Memang enak difitnah, memang enak dikata-katai. Kalau kita difitnah, dikata-katai orang, apa itu enak buat kita? Kan tidak enak, saudara. Nah, semuanya berkata benar ini benar sesuai dengan standar firman. Benar, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kita adalah perkataan firman. Perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan satu sama lain. Berkata benar sesuai dengan standar firman. 3B yang kedua. 3B yang terakhir adalah bertindak benar. Bertindak benar, saudara. Apa yang Tuhan katakan bertindak benar. Banyak orang bisa berpikir benar, berkata benar, prakteknya enggak bisa. Ya toh? Banyak tuh hari-hari yang seperti ini, saudara. Tapi Tuhan mau katakan, ayo kita semua ini harus bertindak benar. Jangan kita ini bertindak apa yang menjadi maunya kita. Kalau saudara bertindak apa yang menjadi maunya kita enggak akan bisa melihat, saudara. Nggak akan bisa melihat segala sesuatunya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ayo kita buka dulu firman Tuhan. 24, Amos 5 ayat 24. Bertindak benar. Ini firman Tuhan. Amos 5 ayat 24. Tetapi biar keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Bertindak benar. Seperti sungai yang mengalir. Tidak ada matinya. Terus perjalanan hidup itu seperti sungai mengalir, tidak berubah ritmenya, tidak berubah, normal terus, bertindak benar, berjalan lurus sesuai dengan standar firman, berjalan maju sesuai dengan standar firman. Kan aliran sungai itu kan terus maju ke depan, berarti kita harus bertindak benar. Ayo sama-sama hari ini kita belajar firman ya saudara. Mungkin hari ini hari ini firman hari ini cukup berat buat saya juga mengolahnya. Tapi saya berusaha untuk bisa juga masuk, untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena kita bukan hanya saat ini makanan-makanan yang bukan lagi minum susu, tapi makanan siap dengan makanan-makanan keras. Ya, supaya kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 16. 6 perlengkapan senjata Allah. Itu harus kita gunakan semuanya. Supaya kita kuat di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Kenapa? Mengapa kau harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu pinter. Ya, sekali lagi, untuk membuat pikiran kita ini akhirnya apa? Pikiran kita ini punya pikiran yang negatif. Peperangan kita sesungguhnya bukan sama orang lain loh, saudara. Peperangan kita sesungguhnya sama pikiran kita. Menaklukkan pikiran kita ini loh. Ketakutan, kekhawatirannya semua ada di dalam pikiran. Pikiran negatif, hati yang gak baik, hati iri, hati ini semua ada dalam diri kita. Ini menaklukkan diri kita, supaya menaklukkan diri kita ini, supaya apa sih saudara? Supaya kita ini bisa seturut segambar Tuhan, menaklukkan pikiran kita supaya kita keluar lebih dari pemenang. Keenam senjata Allah ini yang disebut kuasa. Untuk apa saudara? Untuk menguasai, menginjak, mengusir, bahkan menghancurkan setan. Saya lupa. Keenam senjata Allah ini harus kita pakai. Untuk apa? Untuk kuasa, menguasai, menginjak, mengusir, dan menghancurkan setan. Saya buka dulu ya ayatnya, terakhir aja. Matius 10 ayat 8. Saya lupa ini tadi, maaf. Matius 10 ayat 8. Lihat. Kalau kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Matius 10 ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, ya kan? Itu yang dikatakan, ya menguasai,
Bahkan apa? Usirlah. Nah itu. Usirlah setan-setan dan kamu telah memperoleh cuma-cuma. Karena itu berikan itu pula dengan cuma-cuma. Ya. Keenam senjata Allah yang disebut kuasa untuk menguasai, menginjak, mengusir, bahkan menghancurkan setan. Tuhan sudah berikan buat kita cuma-cuma kalau kita menggunakan perlengkapan senjata Allah hari ini. Ya, mengapa harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Tipu muslihat setan ada di mana? Pikiran kita. Ada di dalam diri kita ini loh. Melawan peperangan sesungguhnya ini sama diri kita sendiri. Pikiran, cara pandang, hati kita. Kadang iri hati ini ada. Kenapa kok harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Supaya tetap teguh, berdiri, menang, melawan permasalahan kita, pergumulan kita hari ini. Ya. Terus ayat kedua tadi ya, poin kedua, selalu lahir baru. Ya, di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan saudara? 3B. Berpikir benar. Hari ini harus pikir benar ya saudara. Tundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Ya, Filipi 4 ayat 8, berkata benar. Jangan berkata dusta ya saudara. Efesus 4 ayat 25, berpikir benar yang pertama, yang kedua berkata benar, yang ketiga bertindak benar. Amos 4 ayat 24. Ya. Jadi kalau kita sudah berpikir benar, berkata benar, bertindaknya harus benar. Jangan berpikir benar, berkata benar, prakteknya di lapangan nggak sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Ya, jadi selalu lahir baru di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? 3B itu tadi. Ya, ayo. Memang nggak mudah untuk segala sesuatunya, tapi hari ini Tuhan mau kita terus kuat di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Tuhan mau memberikan janjinya buat kita. Ada penggenapan janji Tuhan. Di depan ada berkat yang besar. Apa yang tadi yang dikatakan saudara? Kalau tadi saudara baca tadi di 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8, itu kan penekanan yang Tuhan berikan, Tuhan yang mau ngomong, yang Tuhan mau bicarakan. Itu saudara. Saudara buka ayat 8 dulu. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kamu kerjakan, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Ada penggenapan janji Tuhan. Ada upah di depan yang Tuhan sudah siapkan. Ayo kuat di dalam kebenaran. Kuat di dalam kebenaran Tuhan. Ayo. Gak mudah memang. Tapi asal saudara hari ini tidak mengandalkan kekuatan saudara. Datang sama Tuhan. Pergunakan semua perlengkapan senjata Allah. Kita akan menuju kemenangan hari ini. Ya, ada upah ya saudara di depan. Ada penggenapan. Itu yang Tuhan mau katakan. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan tidak mau setiap rencananya, setiap berkatnya itu hari ini terlewatkan dalam kehidupan kita. Cukup saudara, cukup hari ini kita ini menerima segala sesuatu, pergumulan kita yang gak selesai, cukup sudah. Cukup, hari ini Tuhan mau bawa kita keluar dari padang gurun kita, menikmati apa yang namanya berkat. Cukup saudara. Ayo, saya mau katakan kuat di dalam kebenaran Tuhan, sudah cukup. Jangan berjalan dengan cara pandang sendiri, cukup. Cukup dengan fokus dengan masalah terus. Cukup hari ini. Percayalah, di dalam setiap permasalahan kita, pergumulan kita, hari ini kita bisa melihat Tuhan yang hidup. Penyertaan Tuhan luar biasa. Buat kita semua di tempat ini. Ayo, gak ada yang mustahil, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar, yang spektakuler untuk kita semuanya. Ayo, kita boleh ada sampai hari ini. Tuhan masih cukupkan setiap kebutuhan kita. Semua karena Tuhan, bukan kuat gagah kita. Ayo, rubah cara pandang kita ya. Rubah cara fokus kita. Kerjakan hari ini apa yang Tuhan mau. Pikir yang benar. Gak usah pikir aneh-aneh. Gak usah pikir kayak dunia. Berkata yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Ngomong firman aja. Perkataan yang membangunkan jiwa. Perkataan yang membangkitkan iman kita. Itu yang harus kita bicarakan hari ini. Bertindak benar. Sesuai semua dengan standar firman. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu dan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman ditabur ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau kuat di dalam kebenaran-Mu. Supaya kami menerima setiap janji-janji-Mu. Apa yang sudah dikatakan Tuhan di dalam Yohanes 2 Yohanes 1
2 Yohanes 1 ayat 7-8. Kau katakan ada upah yang menunggu Tuhan. Kami percaya apa menjadi bagian kami hari ini. Tuhan, Kau akan memberikannya. Dan kami percaya apa yang terhilang di masa lalu hari ini Kau mau gantikan berlipat ganda. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau akan mengerjakan sesuatu yang besar untuk kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi satu pribadi yang berbeda saat kami selesai ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini, terima kasih untuk segala sesuatunya, dan tiba saatnya kami juga akan selesai ibadah, selesai firman ini kami mau datang memuji menyembah Engkau, biar pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.